Hai, nama saya Caleb, dan di video ini saya akan mengajarkan Anda cara membuat situs web WordPress sendiri menggunakan Bluehost. Meski baru pertama kali membuat situs web, Anda bisa ikuti video ini langkah demi langkah, dan hasil akhirnya adalah situs web yang berfungsi penuh serta siap pakai di internet. Berikut adalah hal-hal yang akan Anda pelajari selanjutnya di video ini. Kita akan mulai dengan menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Itu berarti mendaftar ke Bluehost dan mendapatkan domain gratis Anda. Dan setelah itu, Bluehost akan secara otomatis menginstal WordPress untuk kita, yaitu perangkat lunak yang menjalankan seluruh situs Anda. Setelah itu selesai, kita akan menambahkan tema Anda yang mengatur tampilan dan gaya keseluruhan situs Anda. Pilih dari ratusan template profesional yang bisa dikustomisasi dan responsif di semua perangkat. Jadi tak perlu mulai dari nol, cukup pilih yang Anda suka dan sesuaikan sesuka hati. Setelah itu, kita akan menyesuaikan semuanya menggunakan editor drag and drop yang sederhana sehingga situs Anda terlihat persis seperti yang Anda inginkan, semuanya tanpa menulis satu baris kode pun. Setelah itu, kita akan memberikan sentuhan akhir pada semuanya, seperti header, footer, dan logo Anda agar benar-benar terasa seperti milik Anda sendiri. Dan setelah semuanya selesai, situs web Anda yang sudah sepenuhnya dibangun akan langsung online dan siap dilihat oleh dunia. Jadi itulah seluruh peta jalannya, dan kita akan mulai membangun situs web Anda dari langkah pertama. Dan dengan itu, mari kita mulai sekarang juga. Langkah pertama adalah mendaftar di Bluehost. Dan karena Anda mengikuti video ini, Anda mendapatkan diskon eksklusif yang memberi Anda akses ke harga terendah yang tersedia. Untuk mendapatkan diskon eksklusif Anda, cukup kunjungi tautan yang ada di layar ini atau klik tautan pertama di deskripsi video. Setelah Anda mengunjungi tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Setelah Anda berada di halaman ini, gulir ke bawah dan klik Get Started. And it dig into BF40 pilihan paket. Mari kita mulai dengan memilih jangka waktu penagihan. Secara default, jangka waktunya diatur selama 3 tahun yang cukup lama, tetapi itu akan mengunci harga yang lebih rendah dalam jangka panjang. Anda juga punya opsi 1 tahun, dan itu yang akan saya pilih. Di bawahnya terdapat pilihan paket. Untuk kebanyakan orang yang baru memulai, saya sarankan memilih paket starter. Paket ini version ada penyimpanan yang cepat, domain gratis, dan ruang yang cukup untuk berkembang. Dan jika nanti Anda membutuhkan lebih banyak key, Anda selalu bisa upgrade di kemudian hari. Jadi saya akan langsung klik pilih paket. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman ini untuk memilih nama domain gratis Anda. Domain Anda hanyalah alamat situs web Anda. Untuk mendapatkan nama domain Anda, ketikkan nama yang Anda inginkan ke dalam kotak di sini. Saya akan memilih Caleb dari Medix Media dan saya sarankan biarkan ekstensi tetap COM karena ini yang paling cocok untuk sebagian besar situs. Di bawahnya, Anda akan melihat opsi ini yang secara default sudah aktif. Tertulis tambahkan privasi dan perlindungan domain. Saat Anda mendaftarkan domain, detail pribadi Anda seperti nama, email, dan alamat biasanya menjadi publik. Dan dengan membiarkan opsi ini tetap aktif, detail Anda akan tetap tersembunyi dan mengurangi spam. Ini memang memerlukan biaya tambahan, sekitar $12 per tahun, jadi sepenuhnya terserah Anda. Dalam kasus saya akan membiarkannya tetap aktif. Setelah Anda mengetikkan domain dan membuat pilihan, pergi ke kanan atas dan klik cari domain. Setelah itu, Anda akan dibawa ke halaman pembayaran. Hal pertama yang harus dilakukan di sebelah kiri adalah membuat akun Anda. Anda punya beberapa opsi untuk membuat akun, tapi saya akan memilih menggunakan email. Pertama, masukkan email dan kata sandi. Di bawah ada beberapa add-on rekomendasi. Ini optional, jadi pilih yang Anda butuhkan. Lalu di bagian bawah, isi info penagihan dan pembayaran Anda. Setelah itu terisi, gulir kembali ke atas dan tinjau pesanan Anda di sebelah kanan. Seperti yang Anda lihat di sini, saya memilih paket pemula 1 tahun. Saya mendapatkan domain gratis untuk tahun pertama, privasi dan perlindungan domain, serta uji coba email profesional. Perlu diingat bahwa uji coba email ini gratis selama 1 bulan dan kemudian akan diperpanjang sekitar $3 per bulan. Setelah Anda puas dengan semuanya, gulir ke bawah dan klik kirim pembayaran. Setelah itu selesai, akun Bluehost Anda resmi dibuat. Dari halaman konfirmasi ini, mari masuk ke akun Anda dengan pergi ke kanan atas dan klik masuk ke pengelola akun. Dan ini akan membawa Anda ke dashboard Bluehost Anda. Ini adalah proyek utama Anda untuk urusan hosting. Disinilah Anda akan mengelola akun, paket, dan pengaturan di balik layar untuk situs Anda. Izinkan saya menunjukkan sekelilingnya dengan cepat agar Anda tahu di mana letak semuanya. Tepat di tengah sini adalah situs web Anda. Saat ini namanya masih default yaitu welcome, tapi Anda bisa menggantinya dengan nama apapun yang Anda suka. Jadi saya akan klik ganti nama di sini, lalu saya beri nama situs web Caleb, kemudian klik simpan.
Dan sebelah kiri kanan Anda akan tidak melihat dua tombol. Yang pertama adalah kelola situs. Di sinilah Anda mengatur pengaturan seperti domain, email, dan keamanan Anda. Di sebelahnya ada edit situs yang nanti akan kita bahas untuk benar-benar membangun situs web Anda. Dan di sini Anda harus pilih nama domain Anda. Di sebelah kiri adalah navigasi utama Anda. Saat ini kita sedang berada di dashboard, dan di bawahnya ada bagian situs web tempat semua situs Anda berada, email untuk kotak masuk profesional, domain untuk mengelola nama domain Anda, lalu ada hosting di mana Anda bisa melihat paket Anda, dan keamanan untuk menjaga situs Anda tetap terlindungi. Dan jika Anda pernah mengalami kebingungan, ada kolom pencarian di bagian atas, tempat Anda bisa mengetikkan pertanyaan apapun. Dan jika Anda masih belum menemukan apa yang Anda cari, Anda bisa klik tombol tanda tanya di sini, lalu klik chat dengan dukungan untuk berbicara dengan seseorang yang bisa membantu. Oke, sekarang setelah Anda tahu cara menavigasi, mari mulai membangun situs web Anda. Mari mulai dengan mengklik edit situs. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke layar sambutan Bluehost dengan dua pilihan. Anda bisa memilih antara pembuat situs AI atau mengimpor situs yang sudah ada. Tapi kita tidak ingin memilih salah satu dari opsi ini karena kita akan membangun situs web kita dari awal. Sekarang sebenarnya tidak ada tombol di sini untuk melewati proses onboarding ini. Jadi begini cara kita harus melewatinya. Lihatlah ke bilah alamat di bagian atas browser Anda. Di bagian paling awal, Anda akan melihat nama domain Anda diikuti dengan WP admin. Dan di sebelah kanannya ada deretan karakter yang panjang. Yang perlu kita lakukan hanyalah menghapus semua yang ada di sebelah kanan kata admin. Dan mari kita hapus semua yang ada di sebelah kanan di sini, lalu tekan Enter pada keyboard. Ini akan membawa Anda ke dashboard WordPress untuk membangun dan menyesuaikan situs. Sekarang sebelum mulai, ada satu hal lagi. Karena Bluehost otomatis menginstal WordPress, ada banyak plugin tambahan yang tidak kita butuhkan. Dan jika kita tidak mengurus hal-hal tersebut, itu sebenarnya bisa memperlambat situs web Anda seiring waktu. Jadi, kita akan bisa bersih untuk semua file yang udah terpasang sekarang sehingga Anda benar-benar memulai dari awal yang bersih dan membangun situs Anda dengan cara yang benar. Mari kita mulai dengan merapikan dashboard itu sendiri. Di pojok kanan atas, klik opsi layar, lalu saya akan hapus centang semua yang ada di sini. Anda selalu bisa mengaktifkan kembali salah satu dari ini nanti jika Anda mau. Setelah selesai, gulir ke bawah dan klik opsi layar lagi untuk menutupnya. Sekarang mari kita rapikan plugin-plugin kita. Di menu sebelah kiri, klik plugin. Lalu klik kotak centang di bagian paling atas, kemudian klik ke aksi massal. Klik nonaktifkan lalu terapkan. Sekarang silakan Anda klik lagi kotak centang pilihan yang sama, buka menu aksi massal. Mau klik tombol hapus, lalu tekan tombol terapkan untuk mengonfirmasi. Dan selesai. Plugin-plugin dan dashboard Anda sekarang sudah bersih. Oke, dan dengan itu kita telah menyelesaikan langkah pertama kita. Kita sudah mengatur hosting Anda, mendaftarkan domain Anda, masuk ke dashboard WordPress Anda, dan kemudian membersihkan semuanya agar Anda bisa mulai benar-benar dari awal. Jadi sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memasang tema Anda. Tema Anda mengontrol gaya dan desain keseluruhan dari seluruh situs Anda. Jadi anggap aja ini sebagai fondasi tempat semua hal lain akan dibangun di atasnya. Kita akan menggunakan tema gratis bernama Astra. Jadi mari kita langsung pasang temanya. Kembali ke menu sebelah kiri, arahkan kursor ke tampilan, lalu klik tema. Di bagian atas, klik tambah tema. Lalu di kolom pencarian di sebelah kanan, ketik Astra. Seharusnya akan muncul di sini, jadi arahkan kursor ke sana dan klik install. Lalu klik aktifkan. Kita akan menutup banner ini, dan Anda akan melihat bahwa tema aktif Anda sekarang adalah Astra. Dan hanya dengan itu, tema Anda sudah terpasang dan aktif. Iklan user, kita akan memasukkan sebuah template. Dengan begitu, alih-alih membangun setiap halaman dari layar kosong, kita bisa mulai dari desain profesional dan menyesuaikannya sesuai keinginan kita. Dan untuk itu, kita akan menggunakan plugin gratis bernama Starter Templates, yang akan memberi kita akses ke ratusan template desain profesional yang sepenuhnya bisa disesuaikan dan gratis. Jadi mari kita install dulu. Di menu sebelah kiri, arahkan kursor ke plugin, lalu klik tambah plugin. Di kolom pencarian, ketik Starter Templates. Lalu bicara Anda akan bisa plugin tersebut muncul di sini. Klik install sekarang.
Dan itu akan langsung membawa Anda ke proses onboarding starter templates. Setelah masuk, hal pertama yang ingin kita lakukan adalah memilih page builder kita. Di kanan atas, klik menu ini, dan kita cari Elementor. Elementor adalah builder drag and drop yang akan kita gunakan untuk benar-benar mendesain dan menyesuaikan situs Anda. Jadi, itu yang kita inginkan. Sekarang dalam beberapa kasus, Elementor mungkin tidak muncul di daftar ini. Jika ini terjadi, ini cara cepat mengatasinya. Cukup tutup jendela ini lewat tombol X kanan atas. Lalu di kiri bawah, klik ke pengaturan. Kemudian gulir ke bawah sampai paling bawah. Anda mencari pengaturan ini di sini yang bertuliskan, nonaktifkan template Elementor Page Builder di Starter Templates. Pastikan pengaturan ini dalam keadaan mati. Dengan pengaturan ini dimatikan, gulir ke bawah dan klik simpan perubahan. Lalu untuk kembali ke Starter Templates, kembali ke sebelah kiri, klik pada Plugin, dan kemudian di bawah Starter Templates, klik Mulai. Sekarang kembali ke kanan atas, klik di sana, dan Anda seharusnya melihat Elementor di sini. Setelah itu selesai, silakan klik pada Elementor. Baik. Sekarang setelah kita menetapkan Elementor sebagai pembuat halaman kita, disinilah keseruan sebenarnya dimulai karena kita bisa memilih template kita. Template pada dasarnya adalah desain siap pakai untuk situs web Anda. Jadi alih-alih memulai dari halaman kosong, Anda mendapatkan tata letak profesional yang bisa Anda sesuaikan dan jadikan milik Anda sendiri. Jadi Anda bisa menganggap template Anda sebagai titik awal untuk situs web Anda. Untuk menemukan template, Anda memiliki beberapa pilihan berbeda. Anda bisa mencari template tertentu di bagian atas sini, dan mereka juga memiliki kategori yang sudah dibuat sebelumnya di sini. Jadi jika Anda sedang membangun jenis situs web tertentu, mungkin saja mereka memiliki template yang sempurna untuk Anda di sini. Anda juga bisa langsung menggulir halaman utama di sini dan melihat apakah ada template yang menarik perhatian Anda. Saya juga ingin cepat-cepat menyebutkan bahwa template yang memiliki label premium di pojok kanan atas, Anda harus membayar untuk menggunakannya. Tapi jika Anda melihat template seperti ini yang tidak memiliki label premium di pojok kanan atas, template ini sepenuhnya gratis untuk digunakan. Setelah Anda menemukan template yang Anda suka, silakan klik template tersebut. Dan di sisi kanan sini, Anda bisa menggulir dan benar-benar melihat seperti apa tampilan template-nya. Anda bisa melihat semua bagian yang berbeda-beda. Dan untuk sebagian besar template, jika Anda menggulir ke atas dan mengklik ikon menu di sini, Anda juga bisa melihat dan memeriksa halaman-halaman lainnya. Saya rusukan tampilan template ini, jadi saya bahkan mainin yang ini. Di sisi kiri sini Anda punya beberapa opsi lagi, seperti mengunggah logo Anda ganti yang akan kita lakukan nanti. Anda juga bisa mengganti pasangan font di sini, dan Anda juga punya opsi untuk mengubah palet warna. Setelah Anda membuat pilihan, gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Dan di sini Anda bisa memilih fitur-fitur yang Anda inginkan di situs web Anda. Paling tidak Anda hanya membutuhkan pembuat halaman dan formulir kontak. Jadi seperti yang Anda lihat di sini sepenuhnya optional. Dalam kasus saya akan mematikan SEO dan visibilitas pencarian, lalu gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Dari sini, klik lewati dan mulai membangun. Kini Starter Templates mulai membangun situs Anda. Ini butuh waktu sebentar, jadi saya percepat dan sampai jumpa di langkah berikutnya. Setelah selesai, silakan klik Lihat situs web Anda. Dan setelah Anda mengklik itu, Anda akan dibawa ke situs web Anda untuk pertama kalinya. Dan inilah dia, situs web Anda sudah online untuk pertama kalinya. Sekarang bagian serunya dimulai. Mari kita kustomisasi dan jadikan ini milik Anda sendiri. Untuk mulai melakukannya, pergi ke bagian atas dan klik Edit dengan Elementor. Sekarang Anda sudah berada di dalam pembuat halaman Elementor. Sebelum mengubah apapun, izinkan saya menunjukkan bagaimana halaman disusun. Karena setelah Anda memahaminya, Anda bisa mengedit apa saja. Halaman dibangun dari kontainer. Anggaplah itu bagian-bagian besar yang tersusun ke bawah di halaman Anda. Lalu di dalam kontainer terdapat elemen-elemen, yaitu hal-hal yang benar-benar Anda lihat. Itu adalah hal-hal seperti teks Anda, gambar, dan tombol-tombol Anda. Mari kita lihat seperti apa tampilannya di beranda kita di sini. Di sisi kanan, mari kita lihat panel struktur kita. Ini pada dasarnya seperti peta dari situs web Anda. Kita akan klik pada kontainer di bagian paling atas daftar ini, dan Anda akan melihat bagian ini disorot dengan warna merah muda. Ini menunjukkan bahwa kita sedang melihat kontainer di bagian atas ini. Sekarang mari kita klik panah di sebelahnya untuk membukanya. Sekarang di dalam kontainer ini, saya melihat dua elemen. Ada judul teks dan sebuah tombol, dan saya benar-benar bisa melihat kedua elemen itu di dalam kontainer di sini.
Kembali ke panel struktur, saya bisa mengklik tombol bergambar mata untuk menyembunyikan elemen, klik lagi untuk menampilkannya, dan saya juga bisa menyeret serta mengurutkan ulang elemen-elemen ini hanya dengan menyeretnya ke atas atau ke bawah. Anda juga bisa melakukan hal yang persis sama dengan kontainer Anda. Jika Anda ingin menyembunyikan seluruh kontainer, cukup klik ikon mata. Dan jika Anda ingin mengurutkan ulang kontainer di halaman utama Anda di sini, cukup seret dan pindahkan ke posisi yang berbeda. Ini berlaku untuk setiap halaman di situs web Anda, dan jika panel struktur menghalangi, Anda sebenarnya bisa memindahkannya hanya dengan menyeretnya, atau Anda bisa menekan Ctrl atau Command plus I untuk menyembunyikannya, lalu tekan Ctrl atau Command plus I lagi untuk menampilkannya kembali. Sekarang, mari kita mulai benar-benar mengubah beberapa hal. Mari kita mulai dengan belajar cara mengubah teks di situs web kita. Untuk mengganti teks Anda, cukup arahkan kursor ke teks yang ingin Anda ubah, lalu klik pada teks tersebut. Dan dari sini, Anda cukup menyorot teksnya, lalu ketik apapun yang Anda inginkan, dan Anda juga bisa mengganti teks di bagian kiri ini. Sekali lagi, cukup sorot teks ini, lalu ketik apa yang ingin Anda tampilkan. Semudah itu caranya. Di sisi kiri ini, Anda juga akan melihat tab Style. Disinilah Anda bisa mengubah tampilan teks Anda. Anda bisa mengganti font di sini, menambahkan garis tepi dan bayangan pada teks, serta mengubah warna teksnya juga. Sebagai contoh, di sini saya bisa mengubah warna teks dari putih menjadi merah. Dan jika Anda pernah melakukan perubahan seperti ini tapi ternyata tidak suka, sangat mudah untuk membatalkannya. Cukup tekan Ctrl atau Command plus Z di keyboard Anda dan perubahan itu akan dibatalkan. Sekarang bagaimana cara kita mengganti gambar di situs web kita? Nah, caranya sama mudahnya dan prosesnya mirip seperti mengedit teks. Mari kita scroll ke bawah dan cari gambar yang ingin kita ganti. Saya akan mengganti gambar yang ini. Untuk menggantinya, cukup klik gambarnya, arahkan kursor ke pilih gambar, klik di sini, lalu Anda tinggal seret dan lepas gambar yang Anda inginkan. Setelah gambar Anda selesai diunggah, pergi ke kanan bawah dan klik pilih, lalu Anda akan melihat gambar tersebut sudah tergantikan di sini. Dan dengan gambar Anda yang sudah dipilih di sini, Anda bisa mengganti resolusi, keterangan, dan tautannya. Dan jika Anda pergi ke bagian atas dan klik pada gaya, Anda akan menemukan beberapa opsi lain untuk mengubah ukuran gambar Anda. Jadi jika gambar custom Anda tidak terlihat pas di situs web Anda bisa menyesuaikannya di sini. Selanjutnya, mari kita pelajari cara mengganti tombol di situs web kita. Untuk situs web saya, tombolnya ada di bagian paling atas. Dan untuk menyesuaikan tombol ini, cukup klik saja, lalu periksa pengaturan di sisi kiri ini. Anda bisa mulai dengan mengubah tipe tombol Anda. Anda juga bisa mengganti teksnya di sini. Sebagai contoh, di sini saya akan mengubahnya dari mulai ke hubungi saya. Anda juga bisa mengubah ke halaman mana tombol ini akan diarahkan. Jadi misalnya di sini, saya akan menghapus tanda pagar ini, lalu saya ketik kontak, dan saya bisa menghubungkan ini ke halaman kontak saya. Kemudian di bagian atas, Anda bisa klik pada tab Style, dan Anda bisa mengubah tampilan tombol di halaman Anda. Selanjutnya, mari kita bahas tentang menambahkan elemen baru, karena Anda tidak hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh template. Untuk menambahkan elemen baru, mari kita pergi ke kiri atas dan klik tombol plus di sini. Mari kita gulir ke bawah. Di sini Anda bisa menyeret kontainer dan grid, dan Anda juga akan menemukan elemen-elemen Anda di bagian bawah ini. Anda memiliki berbagai hal seperti teks, gambar, video, tombol, dan beberapa elemen keren lainnya di sini juga. Untuk membedorkan salah satunya, cukup arahkan kursor ke elemen tersebut, seret ke dalam kontainer Anda, dan lepaskan di sini. Sekarang jika Anda ingin menghapus elemen ini, cukup klik kanan pada elemen tersebut, gulir ke bawah, dan klik hapus. Dan Anda juga bisa melakukan ini untuk kontainer. Untuk menghapus seluruh kontainer, cukup arahkan kursor ke atasnya, pergi ke bagian atas, dan temukan ikon X, lalu Anda bisa menghapusnya di sini. Anda juga akan melihat ikon-ikon ini di bagian atas. Saat ini kita sedang melihat website kita dalam tampilan desktop, tapi Anda juga bisa memeriksa bagaimana tampilan website Anda di tablet dan ponsel. Template Anda sebenarnya sudah menyesuaikan diri dengan cukup baik untuk tablet dan ponsel, tapi ada baiknya untuk melihatnya sebentar, dan apapun yang Anda ubah di tampilan ponsel hanya akan memengaruhi versi mobile, jadi tidak akan mengubah tata letak desktop Anda. Setelah Anda puas dengan semuanya di sini, pergi ke kanan atas dan klik publikasikan. Ini akan menyimpan dan mempublikasikan karya Anda. Sekarang, mari bahas halaman situs Anda. Lihat bagian atas untuk melihat halaman aktif Anda, yaitu beranda.
Klik di sini untuk melihat semua halaman lainnya. Template Anda sudah punya beberapa halaman awal, tapi Anda mungkin butuh lebih banyak saat situs berkembang. Jadi ini caranya. Dari sini klik tambah halaman baru. Dan sekarang Anda memiliki halaman baru yang siap untuk dikerjakan di sini. Dari sini Anda bisa menarik sebuah kontainer, lalu mulai menarik elemen-elemen baru. Tapi Anda juga bisa mengklik ikon ini di sini. Dan ini memungkinkan Anda untuk mengimpor halaman dari template manapun, dan Anda juga bisa mengimpor blok-blok yang sudah jadi. Jadi misalnya di sini, saya bisa mengklik ini, dan misalkan saya sedang mencari bagian FAQ. Saya bisa mengklik FAQ di sini, memilih blok yang saya suka, lalu pergi ke bagian atas dan klik impor blok, dan kemudian blok tersebut akan diimpor ke halaman saya. Setelah itu, Anda bisa menyesuaikan ini, seperti yang kita lakukan di beranda Anda. Setelah Anda selesai menyesuaikan halaman Anda, mari kita lihat pengaturan halaman Anda. Untuk mengakses pengaturan halaman Anda, pergi ke kiri atas di sini dan klik ikon ini. Di sini Anda akan melihat bahwa halaman Anda saat ini memiliki judul default. Mari kita sorot ini, dan dalam kasus saya akan mengubahnya menjadi FAQ, lalu saya akan mengubah statusnya dari draft menjadi published. Lalu kita gulir ke bawah di sini, dan kita akan mengaktifkan opsi sembunyikan judul. Setelah selesai, pergi ke kanan atas dan klik publikasikan untuk menyimpan pekerjaan Anda, dan Anda baru saja membuat halaman baru. Setelah halaman baru siap, tambahkanlah ke menu agar mudah ditemukan. Kita baru saja membuat halaman FAQ itu, namun belum muncul di menu ini. Untuk mengedit menu ini, mulai dengan pergi ke kiri atas dan klik di sini. Lalu klik keluar ke WordPress. Kemudian klik ikon WordPress di sini. Klik pada nama domain Anda. Klik sesuaikan. Lalu di sisi kiri sini, gulir ke bawah dan temukan menu. Temukan menu utama Anda di sini dan klik untuk membukanya. Dan di sinilah Anda bisa mengatur menu Anda. Anda bisa menyeret halaman-halaman ini untuk mengubah urutannya. Dan untuk menambahkan halaman baru, gulir ke bawah dan klik tambah item. Dan di sebelah kanan Anda akan melihat halaman FAQ baru yang baru saja saya buat. Saya akan klik ini untuk menambahkannya. Dan di sisi kanan, sekarang Anda akan melihat halaman FAQ saya sudah muncul di dalam menu. Untuk menyimpan perubahan ini, saya akan pergi ke atas dan klik publikasikan. Oke, semua konten utama Anda sudah ada di tempatnya. Sekarang mari kita tambahkan sentuhan akhir agar benar-benar terasa milik Anda, dimulai dari header, footer, dan logo Anda. Mari mulai dengan mengklik tombol kembali, lalu sekali lagi. Kemudian klik pada header, cari judul, situs, and logo. Klik sesuaikan header transparent. Klik tombol ubah gambar. Lalu Anda bisa seret dan jatuhkan logo custom Anda di area ini. Setelah logo Anda diunggah, pergi ke kanan bawah dan klik pilih gambar, lalu Anda akan melihat logo Anda diperbarui di sini. Jika logo Anda terlihat terlalu kecil, Anda bisa menggulir ke bawah dan menggunakan penggeser lebar logo di sini. Dan jika Anda ingin menyesuaikan posisi elemen di dalam header Anda bisa menyeretnya di sini. Jadi misalnya, saya memiliki judul situs dan logo saya bisa menyeret ini ke tengah jika saya mau. Saya juga bisa mengklik tanda X untuk menghapusnya. Saya akan mengembalikannya ke posisi semula. Dan untuk menyimpan perubahan pada header Anda, mari klik publikasikan di bagian atas. Selanjutnya, we can edit footer. Mari kita gulir ke atas di sini dan klik tombol kembali. Sekali lagi, gulir ke bawah ke bagian footer dan ini akan membawa kita ke sini. Anda bisa menyesuaikan posisi elemen dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada header dan Anda akan melihat logo default di sini. Klik ikon pensil ini untuk mengeditnya. Di sebelah kiri, klik tambah media dan kita harus mengunggah versi logo kita yang lebih gelap di sini. Mari kita seret saja ke sini. Letakkan di sini. Setelah terunggah, pergi ke kanan bawah dan klik sisipkan ke dalam postingan. Lalu di sisi kiri sini, kita bisa menggulir ke bawah dan kita akan menghapus logo sebelumnya. Anda juga bisa menyesuaikan beberapa hal di footer Anda, seperti menu footer dan pemberitahuan hak cipta di sini.
Untuk menyesuaikan ini, cukup klik elemen yang ingin Anda ubah, dan Anda bisa mengganti teks default di sini misalnya. Setelah Anda puas dengan perubahan Anda, pergi ke bagian atas dan klik publikasikan. Dan setelah Anda selesai melakukan perubahan tersebut, pergi ke kiri atas di sini dan klik X ini. Sekarang semua perubahan yang telah kita buat pada situs web Anda sudah dipublikasikan dan aktif. Untuk kembali ke dashboard WordPress Anda selalu bisa klik logo WordPress di sini. Dan dari sini, menggunakan dashboard WordPress ini, Anda dapat terus mengelola situs web Anda. Dan untuk kembali ke situs web Anda dan melakukan perubahan di masa mendatang, Anda hanya perlu klik nama domain Anda di sini. Situs web Anda sekarang resmi dibuat dan sudah aktif di internet dengan semua bagian sudah terpasang. Dan jika Anda belum mulai, jangan lupa untuk pergi ke tautan yang ada di layar ini atau klik tautan pertama di deskripsi video untuk mendapatkan harga hosting terendah yang tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini membawa Anda, pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tutorial seperti ini. Dengan demikian, sampai jumpa di video berikutnya.